Halo teman-teman, senang rasanya gue bisa berbagi lagi. Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Kali ini gue mau share tentang apa itu automated testing. Ya, semoga membantu teman-teman lu semua yang baru aja terjun di dunia software QA. Karena gue tahu nggak semua orang yang terjun di dunia software QA itu punya background IT, ya kan ya. Ada yang dari teknik sipil, broadcasting, perawat, ya banyak lagi lah yang backgroundnya nggak relate ya sama software QA. Oke, sebelum gue jelasin, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama gue Mahruk Marjuki. Saat ini gue kerja di suatu perusahaan Singapura sebagai Software Quality Assurance atau SQA. Jadi di video ini nggak usah terlalu baku lah ya penjelasannya. Kayak gue jelasin ke temen aja, biar lo yang nonton juga nggak ngantuk. Oke, jadi automated testing, kita balik lagi. Pertama gue dengar istilah automated testing itu dari lead gue di tempat kerja gue yang dulu. Ya dia bilang, Jack lu pelajarin automated testing ya gitu, pakai Catalan aja lah gitu. Ya oke oke mas, gue bilang gitu. Tapi gue bingung, kalau emang bisa tes secara otomatis, terus cara kerjanya gimana gitu kan. Akhirnya mulai penasaran ketika ada waktu luang, ya gue mulai cari-cari tahu sih. Dan terus lead gue juga yang ngajarin cara pakai Catalan itu, sampai gue terbiasa. Jadi buat lo yang lagi bingung juga tentang cara kerja automated testing ini, ya gue bakal jelasin ya. Sekarang gue mau kasih contoh. eh Biasanya kan kalau kita ini karena gue berangkatnya dari QA manual, jadi gue tuh kalau tes apa-apa tuh ya manual lah gitu kan. Nah sekarang contohnya gini, kita pakai skenario negatif testing di halaman login. Biar gampang, di halaman login Facebook aja ya, biar umum lah gitu. Terus skenario-nya adalah kita bakal input username yang salah atau invalid, atau bisa juga passwordnya yang salah. Kita input password yang salah, yang invalid ya. Terus klik login. Harusnya ketika kita memasukkan email, username, nomor telepon yang salah atau password yang salah, ketika kita login dia akan muncul warning message. Warning message harusnya itu ya harapannya ya. Nah ini coba gue lakukan secara manual ya. Nih, oke, ini udah ada. Ini kita masukkan username yang salah atau juga password yang salah ya. Kita login. Nah, dia ada warning message di sini ya. Kredensial salah, nama pengguna atau kata sandi tidak valid. Nah, harapannya seperti ini ketika user input username yang salah atau email yang salah atau juga password yang salah, ketika login dia akan dapat warning message seperti ini. Selain ini berarti ada suatu ketidaksesuaian ya, harus kita laporin ke developernya gitu. Oke, kalau tadi kita tesnya secara manual, sekarang kita coba yang automation. Untuk automation toolsnya gue pakai Robot Framework, gue nggak pakai Catalan karena berbayar. Maklum lah ya kaum open source. Untuk penjelasan apa itu Robot Framework nanti gue bikin di video lain lah ya. Di episode ini gue pengen jelasin konsepnya aja, cara kerja automated testing itu, biar lo yang lagi bingung kayak gue dulu punya gambaran lah. Kalau udah ngerti konsepnya, gue yakin kita bakal gampang belajarnya sih. Nah ini dia, gue udah bikin satu folder Facebook. Sekarang kita bikin file sign in-nya.
lu nggak usah bingung sama script atau code-nya yang di sini ya. Lu fokus aja tentang bagaimana step by step itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Ini kita hapus dulu settingnya juga. Oke. Kita kasih nama sign in. Oke. Baru deh scriptnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka browsernya lah ya. Nah, kalau di Robot Framework itu cukup simple. Kalau mau buka open browser, tinggal tik keyword open browser. Oke. Terus tinggal lu tap beberapa kali ya, biar rata 8 kali aja ya. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Di sini lu tulis URL-nya, copy, Facebook kan, ya paste, dan mau pakai browser apa? Dari sini 4 kali aja ya. 1 2 3 4. Nah, pakai Firefox lah ya, Firefox. Oke. Nah, ini sampai sini ini adalah script membuka browser. Oke, di Robot Framework itu ketika kita open browser, browsernya masih minimize. Sekarang kita maximize. Pakai keywordnya adalah maximize browser window. Simple banget ya kalau di Robot Framework, nggak kayak di Selenium gitu yang scriptnya lebih panjang gitu ya. Oke, setelah maximize, kita tadi kan mau kalau udah maximize nih kayak gini nih ya, kayak gini. Terus kita mau input emailnya. Oke, kita mau input email dan input kata sandi yang salah. Oke, sekarang kita kasih keyword wait until element is enable. Oke, ini tuh memberikan dia waktu ya supaya page-nya itu, elemen-elemennya itu terload dengan baik dulu, baru kita mulai action-nya. Lalu kita akan cari locatornya. Klik kanan di kolomnya ya, di field-nya, inspect element. Kita cari ID-nya. ID dari field itu. Nah, ini ada ID-nya email ya. Kita copy aja ya. Email. Nah, ini menunjukkan locatornya. Kita paste ya. Oke. Terus kalau wait until element itu sampai berapa lama? Nah, kita kasih waktu 10 aja. 10 detik paling lama tuh, sampai pokoknya kita ngasih waktu ke dia loadingnya itu 10 detik ya, sampai elemen ini muncul dengan sempurna agar dia bisa kita kasih input. Kita kan kalau mau actionnya itu isi sesuatu teks gitu ya di kolom input gitu ya, keywordnya adalah input text, simple ya. Terus locatornya yang tadi, yang ID email ini kita copy aja. Oke, paste. Nah, mau diinput apa nih? Itu kan email ya. Oke, ini adalah data yang akan diinput di kolom email ini. Oke, sekarang kita mau input kata sandinya ya. Input kata sandinya. Kasih lagi input text di sini. Sorry, salah. Input text. Nah, locatornya apa? Nah, ini kita klik kanan di sini. Inspect element. Kita pakai ID-nya aja ya. Pas.
apa nih, kita nggak usah bingung-bingung karena ini kan skenarionya invalid password atau invalid username ya. Jadi kasih aja lah yang salah gitu. Oke, selanjutnya adalah klik button loginnya ya. Kita inspect elemen dulu, kita cari ID-nya adalah ya ini, kita copy ya. Kita copy di robot framework itu. Kalau misalkan kita mau klik button gitu ya, di sini kita bisa pakai klik elemen. Locatornya di mana? Nah, ini udah. Sekarang setelah klik button, harusnya kan ekspektasinya adalah muncul warning message ya, bahwa ada kesalahan gitu ya, kayak tadi kita lakukan di testing manual kayak gitu ya. Nah, sekarang kita verifikasi nih. Kita untuk memverifikasinya adalah pakai keyword page should contain. Harusnya halaman itu berisi teks yang tadi itu apa, kita coba dulu ya. Oke, login, kita coba lihat harusnya warning message-nya seperti apa sih. Oke, ini kita copy aja teksnya. Nah, oke, saya rasa udah cukup. Sekarang kita buka terminal, kita masuk ke direktorinya dulu. Oke, setelah itu baru nah. Pertama adalah open browser. Dia ada klik. Oke, udah sampai sini. Ini udah selesai ya. Sekarang kita lihat. Oke, pas ya. Oke, lulus. Coba kita lihat di lognya. Nah, lihat setiap keywordnya itu berhasil dijalankan dengan baik, nggak ada indikasi error ya, sesuai harapan. Setelah kita klik button, harusnya muncul warning message ini ya. Nah, benar ya. Oke, selesai. Gimana? Ada gambaran nggak? Udah ada gambaran? Jadi semua udah bisa kita lakukan secara otomatis ya. Gampang, nggak perlu lo input secara manual. Tinggal di akhir kita kasih verify aja gitu ya. Ya, ini contohnya ini. Harusnya muncul warning message karena dia memasukkan email atau password yang salah, makanya muncul warning message. Oke, udah pas. Jadi itu ya. Jadi automated testing adalah suatu teknik dalam pengujian software yang menggunakan perangkat lunak khusus. Maksudnya ini robot framework ya, toolsnya banyak sih. Kalau di mobile ada Appium, kalau di aplikasi berbasis web ada ini robot framework, Selenium, Catalon, banyak lah pokoknya. Tapi menurut gue sih yang paling simple Catalon, cuma berbayar. Kalau open source yang scriptless gitu ya, ya ini sintaksnya nggak aneh-aneh. Ya, buat seseorang yang bukan basic dari programmer atau nggak bisa programming banget gitu ya, ya ini cocok lah. Oke, sekian dari gue ya, semoga mencerahkan. Oke, see you.